Antasari, yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya Dipura, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, Bapak RT, RW yang sudah meluangkan waktunya. Tahun lalu juga sudah kita melaksanakan rakor. Mungkin ini Pak Nana, nanti mungkin materinya biar yang aplikatif aja. Ini saya sesuaikan dulu sesuai dengan surat jenengan. Kembali lagi mungkin apa yang mungkin menjadi pekerjaan kita bersama yang mungkin judulnya bebas saja aplikatif sehingga nanti tidak tepat. Tapi ini kita sharing banyak akhir-akhir ini yang di media sosial banyak menanyakan tentara ini kerjaannya apa sih? Nang bencana ono, nang dampingi di rumah makan gratis ono, semua banyak pertanyaan. Nah ini mungkin kami sampaikan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami yang intinya kita sesama anak bangsa bagaimana kita mensejahterakan. Kita adalah orang-orang yang dipilih bagaimana untuk melayani masyarakat kita, ya. Dilanjut Pak. Sekedar diketahui bersama bahwa tugas pokok TNI secara umum adalah menjaga kedaulatan negara, itu sudah jelas. Karena kita sudah menjadi taken kontrak, ya, TNI, Polri itu adalah alat negara, jadi harus. Selain itu kita harus mempertahankan keutuhan wilayah, pasti. Kemudian melindungi keselamatan bangsa. Ini bahwa komitmen ini memang sudah lahir dari dulu. Sejak TNI namanya belum TNI, ya, berubah banyak. Pertama BKR, TKR, TRI, kemudian ABRI, kemudian menjadi TNI. Ya, yang ABRI dulu TNI Polri itu jadi satu. Ya, tahun 99 sudah terpisahkan. Kemudian di pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini kita ada hukumnya, ya. Dasar hukumnya bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, ini di pasal 30 semua warga negara Indonesia di ayat 1 itu juga harus ikut serta dalam bela negara. Tetapi ditegaskan lagi di ayat 3 bahwa TNI alat negara. Ya. Ini biar nanti tidak menjadi pertanyaan, tidak menjadi pemikiran yang salah sehingga ini sharing saja, ya, sekedar diketahui. Kemudian lanjut. Nah ini, jadi TNI itu melindungi ini ada jenisnya. Ada TNI itu ada di media sosial. Kodim Koramil itu tugasnya perang. Nah, tugasnya perang. Orang-orang tersebut belum memahami. Jadi ada operasi tentara itu, ada yang namanya OMP, Operasi Militer Perang. Siapa saja itu? Nah nanti gitu ya. Kemudian yang kedua adalah operasi militer selain perang. Yang kira-kira yang pertama itu adalah seperti di batalion-batalion. Itu satuan-satuan tempur yang dipersiapkan apabila ada invasi dari negara lain itu duluan. Kalau Kodim Koramil ini sudah 50%, setiap hari Pak Babinsa itu ya beradanya di sini. Satuan-satuan tempur itu disiapkan yang jenis yang pertama. Apabila ada rongrongan, apabila ada gangguan
AGHT, ya, hambatan, gangguan dan apa saja, itu jenis operasi militer yang perang. Satuan-satuan tempur seperti 509, 515 yang ada di Tanggul, 514 yang ada di Bondowoso, itu disiapkan, harus berasrama dia, setiap saat dilatih fisiknya, setiap saat dilatih untuk daya tempurnya, nembak apalagi. Lah Koramil loh, 1 tahun sekali saja nembak, kalau itu bisa itu munisinya itu. Nah, untuk Kodim Koramil itu dikasih tempat, yaitu operasi militer selain perang. Di situ apa saja? Pengamanan bencana, kemudian pemeliharaan perdamaian, ada pengamanan wilayah, pemberantasan terorisme. Kita terus dilatih. Ya. Kemudian ada bencana, kita juga harus turun membantu masyarakat, bukan mengambil alih. Ya. Ya, kalau skala-skala kecil cukup anggota-anggota Koramil, kalau kurang saya bisa minta personil ke Kodim. Nah ini, ya, ini sudah mulai mendekati musim penghujan. Kalau Pak RT, Pak RW wilayahnya lagi kena bencana kecil, ya monggo, ya. Kita koordinasi, kolaborasi untuk menyelesaikan masyarakat kita biar ringan. Lanjut, Pak. Kemudian peran TNI dalam ketahanan pangan. Nah ini sama, gitu. Sama. Kita juga mengawal, karena saya di Kodim, di Koramil ini berkecimpung dengan masyarakat, bukan mengambil alih. Ya, kalau bisa mendampingi teman-teman dalam pengamanan lahan pertanian. Mungkin pertaniannya lagi kena hama atau irigasinya rebutan, kita mendampingi seperti itu. Nah, kemudian bantuan dalam situasi bencana, apabila ini bencana-bencana skala besar ya, kita diperintahkan Kodim itu segera membentuk posko, karena kita sudah terbiasa, ya terbiasa. Nanti sudah berjalan, isinya di situ ya pemerintahan kita, semua kita ada. Jadi dibutuhkan kecepatan. Kemudian pengembangan pertanian, kemudian pengamanan distribusi pangan. Kayak kemarin itu ya, harganya padi sudah diumumkan 6.500. Masih banyak yang bermain. Babinsa terus ditagih sama Pak Dandim. Di sana itu masih ada harganya yang 5.000. Kamu cek di sana. Karena kita kepingin membantu. Ya. Jadi sampai, karena wilayahnya Sumbersari ini termasuk kecil ya untuk pertanian. Kalau Babinsa yang di daerah selatan sana itu ngawal sampai bagaimana petani itu bisa masuknya padi ke Bulog, kemudian sampai mengawal harganya sampai 6.500. Dan kami itu ditagih sama Pak Dandim, jangan sampai masyarakatnya menjerit kemudian harganya yang tidak sesuai, berat gabahnya yang tidak diterima. Nah, itu kita mendampingi ya. Kemudian kerjasama dengan lembaga yang terkait, yang intinya bagaimana kita membantu masyarakat supaya betul-betul bisa sejahtera. Lanjut. Kemudian kontribusi RT RW dalam ketahanan pangan. Mohon Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW dihimbau masyarakatnya mengoptimalkan lahan pekarangan. Ya, saya itu ya dikasih program sama Pak Dandim. Di kantor saya itu belajar kita. Polybag tak isi terong, tak isi cabai di belakang. Lahannya kan nggak ada di Koramil itu. Itu teman-teman anggota kita masak itu nggak usah beli. Iya betul. Nah bagaimana kira-kira kalau lahan-lahan yang masih ada, masyarakatnya nanam lombok cabai itu kira-kira 10 polybag saja
insya Allah kalau subur dirawat, ya membantu, ya dioptimalkan, diikut sertakan masyarakat untuk betul-betul semarak kita, ya. Apalagi terkait dengan nanti makan bergizi gratis, supaya kami juga ditanya sama Pak Dandim, di Jember ini masih beroperasional 9 rumah makan gratis atau dapur yang untuk makan gratis itu baru 9, ya. Itu sudah mulai, bahan baku itu sudah kira-kira nanti tersedia atau tidak, ya. Harapan kami jangan sampai mengganggu pasar Tanjung, pasar Sabtuan, pasar Virologi itu sudah berdiri dan dipakai masyarakat sudah habis. Nah, bagaimana kalau misalnya tambah lagi dapur, ya, ketersediaan itu, ya. Harapan kami nanti juga sama, masyarakat kita dioptimalkan biar tidak beli di luar daerah kita. Misalnya telur, misalnya sayur-sayuran, misalnya buah-buahan. Kalau Jember tidak bisa menjuplek, nanti belinya di Bondowoso, belinya di Lumajang, kan rugi. Kenapa? Eman-emannya, anggota Kodim banyak-banyak, ada bencana masyarakatnya tidak terlibat eman-eman. Maka dengan itu kami didasari dengan undang-undang langsung bergerak, buat posko cepat sehingga bisa menampung tempat-tempat untuk bantuan, baru kita salurkan bersama. Ini ya alat-alatnya marinir banyak. Kalau memang ini bencananya tingkat sudah skala nasional, ya harus dikerahkan barang-barang materialnya, alutsistanya yang bisa misalnya itu untuk menyeberangkan orang, ya. Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 huruf B yang kaya, TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Ini dimaksimalkan, kami sudah ada undang-undangnya. Jadi jangan lagi bertanya nanti TNI ini kerjanya apa sih, gitu. Jadi kami sudah ada undang-undangnya. Kalau ada kira-kira masyarakat kita perlu bantuan, apa saja. Ya. Terima kasih, itu saja. Mari kita bersama-sama, Pak RT, Pak RW, ujung tombak kita. Kalau ada bencana, kalau ada kira-kira yang perlu dilaporkan, tolong hubungi Babinsa. Oke, Babinsa, kami siap. Babinsa biar laporan ke saya, mengatasinya banyak orang. Nanti saya laporan Pak Dandim mengerahkan bantuan teman-teman kita. Kemudian saya titip pesan, sudah 1 minggu ada pembukaan TNI. Ya, Bintara Tamtama, monggo ini diperpanjang lagi. Yang tadinya batas umur pendidikan dibuka itu 22, sekarang diundur lagi menjadi umur 24. Jadi Presiden dilapori oleh Panglima bahwa kita masih membutuhkan anak-anak bangsa yang muda untuk direkrut dari TNI, karena belum lulusan yang SMA ini, belum lulusan ini sudah dibuka lagi, umurnya ditambahi. Nggak usah susah-susah, tambahin lagi umur 24. Jadi yang kemarin mungkin tidak bisa daftar 22, sekarang bisa lagi, ya. Dan kuotanya nanti tes di Jember ini diperkirakan antara 750 sampai 1000 satu angkatan. Monggo kalau punya, kami memang diperintahkan untuk sosialisasi ke sekolahan. Saya kira ini pertemuan yang bagus. Monggo anak-anak kita yang masih siap, saya juga siap untuk diajak sharing apa saja dan yang dipersiapkan, sehingga begitu anak-anak kita tes tidak kaku.
Jadi masih ada peluang untuk mendaftarkan saudara kita, tetangga kita yang berminat, baik Tamtama maupun Bintara. Sekarang dibuka lagi. Kemudian sama Pak Presiden dikasih kelonggaran lagi. Waktu pendidikan hanya 3 bulan sudah memakai loreng, dan pasukannya nanti diperbanyak di batalion-batalion yang baru dibuat. Ya, di Probolinggo baru dibuat, di daerah Grogil itu isinya nanti 1.650, masih terisi 400. Kemudian di Bangkalan juga baru. Kompinya satuan tempur, kompi A, B, C, Banma, markas, ditambah lagi kompi pertanian, kompi perikanan, kompi kesehatan, dan kompi pembangunan. Pertaniannya subur, diisi lagi untuk pembangunan. Jadi wilayah Ambon, Irian yang luar-luar itu diisi anak-anak muda kita yang bagaimana menjaga kedaulatan kita. Biar pulau kita ini sekitar 17.000 biar tidak hilang. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.